Halo teman-teman semua, kembali dengan channel ini yaitu channel Zeva Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu soal kimia mengenai soal larutan penyangga, dan ini merupakan salah satu kiriman dari soal teman kita ya. Kita langsung lihat saja untuk soalnya. Suatu basa organik yaitu triethylena diamina atau biasa yang disingkat dengan TEDA, itu butuh untuk mempertahankan keadaan transisi reaksi Vilsmeier-Haack suatu reaksi formulasi cincin benzena. Lalu setelah itu dikatakan apabila pH larutan reaksi dipertahankan dengan pH sama dengan 10, maka tentukan perbandingan antara konsentrasi garam amina dan TEDA apabila Kb-nya 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini sebenarnya agak cukup tidak lazim soalnya digunakan sebagai contoh untuk soal asam basa ya, terutama dalam hal ini yaitu soal larutan penyangga. Cuman kita tetap saja kita bahas. Yang pertama kita harus lihat dulu bahwa yang menjadi subjek dalam soal ini yaitu basa organik ini yang disebut dengan triethylena diamina atau TEDA gitu ya. Kalian bisa lihat struktur 3 dimensinya di layar kalian sekarang. Nah itu struktur dimensinya, struktur 3 dimensinya maksud saya ya. Dan paling gampang kita bisa gambarkan jadi seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu garam amina juga karena dia mengandung basa nitrogen ya. Ini dia memiliki PEB, masing-masing N dia memiliki satu pasang PEB, lalu satu dibawa ke atas seperti ini, seperti yang ada pada gambar. Jadi N-nya itu dia sudah mengikat sebanyak 3 atom lain. Dia mengikat C di sebelah kiri dan sebelah kanannya, dan dia juga mengikat C ke atasnya. Jadi dia membentuk 3 ikatan kovalen beserta satu PEB untuk masing-masing atom N-nya, seperti itu ya. Dan dikatakan bahwa basa organik ini itu digunakan untuk mempertahankan keadaan transisi dari sebuah reaksi untuk pembentukan formulasi cincin benzena yang disebut dengan reaksi Vilsmeier-Haack. Nah, reaksi Vilsmeier-Haack ini kan tidak perlu pikirkan terlalu banyak, karena yang menjadi fokus perhatian kita pada soal ini yaitu TEDA ini. Jadi basa organik ini, seperti itu ya. Dan dikatakan apabila pH dari larutan reaksi ini, larutan TEDA ini, itu dipertahankan dengan pH-nya sebanyak 10. Jadi sudah pasti dikatakan bahwa pH-nya ini pasti basa, gitu ya. Maka tentukan perbandingan antara konsentrasi garam amina dan TEDA apabila Kb-nya sekian. Dan ini karena dia dikatakan bahwa dia mempertahankan pH-nya seperti itu ya, maka sudah pasti ini merupakan sebuah soal larutan penyangga. Jadi soal antara TEDA dengan larutannya ini membentuk suatu sistem buffer yang berusaha untuk mempertahankan pH-nya dengan nilai pH-nya sebanyak 10, seperti itu. Dan seperti biasa, untuk rumus larutan penyangga kita sudah ketahui ya, ada 2 jenis larutan penyangga yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, seperti yang kalian sudah tahu. Dan untuk larutan penyangga basa sendiri, itu digunakan adalah konsentrasi OH-, konsentrasi basa OH-. Dengan konsentrasi basa OH- itu nilainya sama saja dengan Kb dikali dengan konsentrasi dari basa lemahnya dibagi dengan konsentrasi dari asam konjugasinya, seperti itu. Dan berdasarkan rumus ini, mungkin kalian agak bingung apa yang dimaksud dengan basa lemah dan apa yang dimaksud dengan asam konjugasinya. Kita akan langsung lihat reaksinya, dan karena ini merupakan reaksi yang menjadi subjek utamanya ada triethyldiamin ini, TEDA ini, maka kita akan mereaksinya dengan air supaya dia dapat mempertahankan pH-nya. Jadi sistem buffernya itu dengan air. Kita misalkan seperti itu ya. Jadi seperti ini dia reaksinya. Pertama kita gambarkan dulu TEDA-nya. Oke, seperti itulah kira-kira ya. Oke, ditambah dengan H2O. Dan seperti yang kalian sudah lihat pada awal soal ini, bahwa yang menjadi basa itu adalah TEDA-nya. Jadi seperti definisi menurut Bronsted-Lowry, asam basa menurut Bronsted-Lowry yang disebut dengan basa menurut Bronsted-Lowry itu adalah spesies yang menerima proton dari sebelahnya, dari spesies lain. Jadi dapat dikatakan bahwa kalau TEDA-nya ini adalah basa, maka air berperan sebagai asam. Air yang akan memberikan protonnya kepada si TEDA ini, kepada basa ini. Sehingga yang terjadi itu adalah seperti ini. Saya langsung jelaskan saja hasil akhirnya ya. Dia akan ke sini, H gitu ya. Ini dia PEB-nya dia sebanyak 1 pasang di N yang di atas. Lalu karena dia sudah kehilangan H-nya, maka dia akan menjadi OH-. Dan basa ini yang awalnya TEDA ini dia berubah menjadi asam konjugasi, dan asam air ini dia berperan sebagai basa konjugasi, dia berubah menjadi basa konjugasi. Basa konjugasinya itu ada ion OH- kayak gitu. Itu ada sekilas reaksinya. Dan jadinya kalau misalnya kayak gitu, kita bisa gambarkan jadi seperti ini jadinya. Ini saya hapus dulu ya rumus larutan penyangganya.
Untuk mekanisme reaksinya secara sekilas kalian bisa lihat seperti ini jadinya. Karena kalau misalkan kita mungkin bingung ya kalau misalnya kayak gini saja, bisa saja kita dengan mengasumsikan H dia kehilangan satu H di air, lalu setelah itu dikasih ke basanya gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi mekanisme reaksinya ada sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini ya. Oke, seperti ini. Ini gambar saya kurang rapi, maafkan saja. Tapi kira-kira seperti itu maksudnya. Lalu satu H2O kan dia seperti ini ya strukturnya ya. Oke, ingat bahwa air di sini dia berperan sebagai asam. Oke, tapi karena dia berperan sebagai asam berarti otomatis yang menyerang itu adalah basa dulu. Jadi N karena dia memiliki PeB dia menyerang dulu ke H, lalu setelah H ini dia memberikan elektronnya ke O, sehingga yang terjadi itu adalah H ini diikat langsung oleh N, sehingga N itu tidak memiliki PeB lagi. Seperti itu. Jadi dia seperti ini kira-kira. Oke, nah dia mengikat H, sudah tidak ada PeB lagi di N, dan ini dia muatannya positif. Maaf saya lupa nulisnya. Ini juga muatannya positif, dan karena ini O-nya sudah kehilangan H, maka otomatis dia kelebihan elektron, sehingga dia bermuatan negatif. Tapi tetap PeB-nya dia sebanyak 2 pasang. Kayak gitu, itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat mekanismenya, berdasarkan reaksi ini, maka yang menjadi asam konjugasi itu ada θ yang sudah menerima H, dan yang menjadi basa lemahnya itu adalah θ itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita tinggal masukkan saja rumusnya, yaitu OH- itu sama dengan Kb dikali dengan konsentrasi dari basa lemah, di mana basa lemahnya itu adalah θ itu sendiri, dan dibagi dengan asam konjugasinya. Tadi dibilang asam konjugasinya itu kan dibilang tentukan perbandingan antara konsentrasi garam amina dan θ. Nah, karena ini juga merupakan garam amina, berarti yang dimaksud itu adalah asam konjugasinya garam amina ini, yaitu θ yang sudah menerima H dari air, seperti itu. Kalau sudah dapat OH- dan Kb-nya, oh ya, pH-nya ini 10 ya, berarti otomatis karena dia basa, kita tulis pOH-nya 14 kurang 10, yaitu 4, dan kita dapat OH-nya, konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 4. Ini gampang saja, sehingga kita langsung masukkan saja ke dalam rumus ini, 10 pangkat min 4 sama dengan Kb-nya itu ada 3 kali 10 pangkat min 3, dikali dengan konsentrasi dari θ, dan dibagi dengan konsentrasi dari garam amina. Ya, ini saya akan sikat seperti itu. Sehingga yang terjadi itu ada 10 pangkat min 4 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan perbandingan antara konsentrasi θ dan konsentrasi garam amina. Oke, saya akan hapus dulu. Reaksi saya nggak perlu lagi ya, saya akan tetap hapus saja. Karena yang kita perhatikan sekarang ada hitung-hitungannya saja. Oke. Sehingga yang terjadi adalah 10 pangkat min 4 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 3 itu sama saja dengan 0,333 kali 10 pangkat min 1. Ini sama dengan perbandingan antara konsentrasi θ dan perbandingan antara konsentrasi θ dan konsentrasi garam amina. Ini per 1 ya. Berarti otomatis karena yang tanya ada tentukan perbandingan antara konsentrasi garam amina, kita balik berarti pembilangan penyebutnya, sehingga perbandingan antara konsentrasi garam amina dan θ, berarti perbandingan antara konsentrasi garam amina per konsentrasi θ. Oke, berarti perbandingan antara Ga sama θ itu berarti 1 per 0,333 kali 10 pangkat min 1. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk desimalnya, itu adalah seperti ini. Jadinya perbandingan antara konsentrasi garam amina dengan perbandingan antara θ-nya itu adalah 1 berbanding 0,033. Kayak gitu. Jadi perbandingannya, itu kalau kita bikin tulis seperti ini, perbandingan antara konsentrasi garam amina dengan triethylena diamina, itu adalah 1 berbanding 0,033. Kayak gitu. Jadi itu perbandingan konsentrasinya. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan videonya seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email yang tertera dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.